kita ketahui bahwa sumber energi kita tuh begitu banyak ya di tanah air. Ini adalah sebuah pengetahuan umum yang kita ketahui dari kecil begitu ya. Tapi ketika kita melihat dinamikanya ya, dari tahun ke tahun untuk lifting migas ini terus turun ya, sempat menyentuh 1 juta barel per day, tapi saat ini bahkan di bawah 600.000 begitu. Dan seiring dengan transisi energi yang juga terus digalakan. Tapi mungkin bisa digambarkan landscape energi kita saat ini sebetulnya seperti apa? Kita ini masih sangat tergantung dengan migas. Dan tentunya tadi disampaikan juga bahwa kita itu untuk minyak mentahnya saja masih impor. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk membantu kita dalam ketahanan energi, kemudian tentunya untuk swasembada energi, dari sudut pandang SKK Migas, tujuan kita adalah bagaimana kita meningkatkan produksi. Tadi seperti yang Mbak Syarifah sampaikan bahwa yang memang betul produksi kita turun secara alamiah. Ada yang namanya natural decline. Dan itu sesuatu yang harus merupakan suatu tantangan buat kami di SKK Migas dan juga kementerian lembaga lainnya untuk bagaimana kita bersama-sama agar mendorong dan mendukung energy security ke depan dan swasembada energi. Banyak yang bisa kita lakukan, termasuk juga teknologi yang tentunya kita terbuka, nanti kita bisa bicara lebih detail lagi terkait dengan IOR tadi Prof. Purnomo juga sudah menyampaikan, kemudian juga tadi disampaikan masih banyak juga yang sumur-sumur misalkan, sumur-sumur tua, sumur-sumur yang masih belum termanfaatkan. Jadi itulah upaya-upaya kami kalau kita lihat di sini, memang awalnya di akhir tahun 70-an sampai dengan 90-an, kita itu menikmati minyak, surplus minyak pada saat itu, di mana supply dari minyaknya itu lebih tinggi daripada demand. Tapi dengan berkembangnya waktu, kemudian demand dari energi lebih tinggi, itu demand dari minyak itu naik terus. Di mana supply-nya natural decline turun. Nah, inilah yang menjadi tantangan di mana kalau kita lihat bersama-sama ada natural decline. Tapi kita bisa lakukan itu di SKK Migas juga kita menyampaikan beberapa upaya-upaya. Seperti yang pertama adalah aset, improving existing asset. Kita memiliki aset yang luar biasa, fasilitas migas yang luar biasa, yang merupakan milik negara. Dan bagaimana kita mengoptimalkan aset, mengimprove aset-aset yang memang sudah ada saat ini, yang sudah dikelola K3S dengan SKK Migas. Sebagai contoh saja untuk aset-aset yang saat ini bagaimana untuk mengoptimalkan pemeliharaan dari tahun ke tahun, mengurangi jumlah hari dalam rangka pemeliharaan fasilitas. Kemudian juga ada yang namanya R2P, mempercepat proyek, kemudian juga mempercepat persetujuan rencana pengembangan dan juga water flood IOR, dan akhirnya juga yang kita harapkan bersama adalah eksplorasi. Kalau Donald Trump bilang drill baby drill, kalau kami bilang ya eksplorasi, eksplorasi, eksplorasi. Oke, baik Pak Luki. Sedikit kalau kita berbicara tantangan ya Pak ya, dari sisi eksplorasi, produksi dan lain sebagainya, dari sisi hulu lah, itu adalah investasi Bapak. Dan kita ketahui juga kemarin ya SKK Migas juga sempat menyatakan begitu bahwa optimis untuk target produksi gas ini di tahun 2030 bisa mencapai 12 BSCFD begitu ya, miliar kaki kubik per hari. Sementara untuk target produksi minyak 1 juta barel di tahun 2030 ini diprediksi meleset. Kenapa demikian Bapak? Kenapa dari gas lebih optimis ketimbang minyak begitu? Baik, terima kasih. Memang saat ini temuan-temuan akhir-akhir ini itu kita mengarahnya ke gas. Ada dua paradigma yang tentunya harus kita sampaikan juga, kami sampaikan kepada publik bahwa yang pertama adalah paradigma dari barat ke timur. Jadi lapangan-lapangan yang sudah mature itu harus ditingkatkan recovery tadi yang seperti kami sampaikan melalui teknologi-teknologi.
Namun sekarang paradigma ke arah timur itu kita ketahui bersama bahwa lapangan-lapangan itu berada di laut dalam. Kita memiliki proyek besar seperti di Masela itu kedalaman lautnya lumayan dalam 500 meter dan itu merupakan tantangan. Dan juga di IDD, di Deepwater di daerah Kalimantan Timur juga demikian, terletaknya di laut dalam. Itu menjadi tantangan buat kita di mana gas tersebut juga kita juga mendapatkan temuan-temuan di daerah-daerah seperti Andaman, di daerah Aceh, itu di offshore juga. Jadi sangat tantangan tersebut adalah benar kita akan mendapatkan gas, sumber daya gas, tetapi gas itu tidak serta-merta bisa langsung diproduksikan. Gas merupakan value chain, business value chain di mana tidak hanya hulu yang harus melakukan upaya-upaya maksimal, tetapi dari hilir dan juga infrastruktur yang perlu juga dikembangkan. Oke, baik. Sedikit Bapak sebelum saya beralih ke Pak Sugeng dan juga Pak Oki, izin ya Pak ya, berkaitan dengan investasinya, trennya seperti apa sih Pak? Apalagi kan sekarang sudah mengarah ke investasi di energi baru terbarukan begitu ya, seiring dengan digemakannya upaya untuk transisi energi begitu. Tapi overall mungkin trennya untuk investasi di sektor hulu migas seperti apa? Ya, untuk hulu migas sendiri merupakan tantangan. Mungkin 20 tahun yang lalu kita tidak pernah memikirkan terkait dengan pengembangan EBT yang semakin murah biayanya. Nah, memang kita bersaing dalam hal ini. Nah, dari sudut pandang pemerintah juga kita melakukan bagaimana upaya-upaya dalam mengelola hulu migas, dalam menarik investasi ini dengan cara misalkan fiscal term yang atraktif. Nah, dengan fiscal term yang atraktif ini bisa tentunya menarik investasi ke dalam negeri. Nah, kemudian juga tentunya data dan informasi yang perlu kita sampaikan kepada calon-calon investor. Calon-calon investor tentunya ingin agar ada kepastian, lebih kepastian. Memang kalau kita lihat dari sektor hulu migas, ya tentunya high capital, high risk, dan high teknologi. Kita ingin mengurangi resiko tersebut tentunya dengan data dan informasi yang memang dibutuhkan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya memang cenderungnya naik ke atas untuk ranking kita di beberapa negara. Dan ini merupakan kabar baik buat kita semua. Jadi informasi tersebut dan kemudian tentunya kita juga menyampaikan kepada publik, kepada calon investor bahwa paradigma bahwa kita tidak hanya memproduksikan migas, tetapi kita juga mendukung agenda global yaitu mengurangi emisi. Jadi kita ada beberapa kegiatan-kegiatan low carbon inisiatif dalam hal mengurangi CO2 di pengembangan lapangan kita.